Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Amma ba'd. Saudara sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan sekemampuan kita yang ada ini, dan masing-masing kemampuan kita ini juga berbeda-beda. Maka dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala, masing-masing memaksimalkan diri untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala tanpa kecuali takwa kepada Allah Ta'ala. Sebab hanya jalan itu kita akan mendapatkan satu kebahagiaan, terutama kebahagiaan yang ada di akhirat kelak sana. Dan alhamdulillah kita puji syukur kepada Allah Ta'ala, kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala diperbandingkan dengan sebagian saudara-saudara kita yang di negara lain yang lagi konflik, mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu dengan jalan sembunyi-sembunyi, mungkin seperti itu. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ini tidak dibeda-bedakan antara kulit hitam, kulit putih, segi bahasa ataupun negara yang lain. Bahkan beliau Nabi SAW, An-nas kulluhum min Adam wa Adama min turab la fadla min arabiyyin ala jami'in illa bitaqwa. Manusia itu semuanya dari keturunan Adam, bukan keturunan kera ya, keturunan Adam. Dan Adam itu dari tanah. La fadla min arabiyyin ala jami'in illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan, kelebihan dari orang-orang Arab atas orang-orang selain Arab, kecuali yang membedakan mereka itu adalah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Makanya marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baiklah saudara sekalian, marilah kita lihat kembali di Kitabul Maram di bab al-iddati wal ihdati ya, kemarin. Terakhir telah saya bacakan sampai hadis yang ke-970 di kitab saya. 969. Sekarang hadis yang ke-970. Wa an Amr bin Asin radhiyallahu anhu qala, dan dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, berkata Amr bin As, la tulbisu alaina sunata, janganlah kalian mencampur alaina atas kami itu sunnatan sunnah, kebiasaan
yang berjalan. Nabiyina, nabi kami. Iddatu umil walati, iddahnya atau masa penungguan ibunya anak atau umil walad, idza tufiya anha sayyiduha, apabila telah mati anha darinya, dari umi walad tadi. Yang mati itu siapa? Sayyiduha, tuannya umi walad tadi. Itu arba'ata ashurin wa asron, idahnya itu 4 bulan dan 10 hari. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa Ibnu Majah wa Shahahul Hakimu wa a'allahu, dan telah mencacatnya siapa Ad-Darul Qutni. Darul Qutni menganggap hadis ini hadis yang cacat. Bi'in kitoi, dengan keterputusannya hadis ini. Artinya tidak termasuk hadis yang sanadnya itu sambung kepada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak marfu. Nah, hadis-hadis yang semacam ini menjadikan satu pembicaraan di kalangan ulama-ulama hadis ataupun ulama-ulama fikih, sampai bukan hanya 1, 2, bahkan puluhan pendapat yang diajukan untuk memperkuat pendapat yang dia ajukan untuk penilaian hadis ini. Nah, adapun matan hadis ini, kata si Amr bin As, kalian itu mbok jangan mencampur adukan atas kami sunnah atau kebiasaan nabi-nabi kami. Lawong idahnya ini, tambahan saya nggih lawong ini biar enak. Lawong idahnya umul walad itu loh, ketika tuannya itu mati, itu masa penungguannya itu adalah 4 bulan 10 hari. Saudara sekalian ya, hadis yang semacam ini ada sebagian yang mensahihkan termasuk Hakim, karena dari penilaian di pada hujah yang lain mungkin. Adapun dan yang lain termasuk Darul Qutni menganggap hadis ini cacat karena ini hadis yang terputus menurut dia. Karena mungkin dinilai dari beberapa pembawaan hadis ini tidak sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun bukan dari sabda beliau. Ini cuman di kalangan mereka itu adalah nguwai, bahasa kita ya, nguwai sesuatu yang telah berjalan, mungkin gitu dianggap oleh Amr bin As, sehingga lah kalian kok mencampur adukan antara sunnah nabi-nabi kami dengan aturan-aturan yang lain. Karena apa? Mungkin yang lain itu penilaiannya adalah si Ummu Walad. Ummu Walad ini adalah budak yang dicampuri oleh tuannya kemudian hamil dan melahirkan, maka ibunya anak. Lah ketika tuannya ini mati, maka si anak ini merdeka, sementara ibunya tetap budak. Maka bolehnya seorang tuan mengumpuli budak ini dengan jalan azl. Azl itu mengumpuli budak, terus mau keluar sperma itu didudut, dikeluarkan di luar. Tujuannya supaya tidak hamil. Mungkin sekarang gitu. Apa kabi nopo dan karena
Itu tadi. Nah, terus ketika tuannya mati, bagaimana kalau mau misalkan dimerdekakan terus kemudian mau nikah? Nah, ini yang merdeka anak-anaknya gitu. Dan budak ini boleh loh meminta berapa harganya kepada tuannya, kemudian menginginkan dia kemerdekaan, dia bayar itu juga boleh. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memperdekakan budak, semaksimal mungkin dia itu memperkecil supaya budak ini tidak jadi banyak. Nah, masa idah si budak ini, kalau di hadis-hadis yang lain ya, kalau Ibnu Umar termasuk Urwah, kemudian Urwah ini Urwah bin Zubair. Urwah Zubair itu dia berpendapat karena nanti ada, barangkali ada di sini ya, kalau di Abu Dawud itu ada, itu masa penungguannya 1 kali haid. 1 kali haid. Atau ada pendapat 1 kali haid atau 1 kali masa suci. Begitu pula diiringi dengan Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, itu juga seperti itu. Wallahu alam bagaimana untuk memperkuat dengan hadis-hadis yang semacam ini, karena kenyataannya disimpulkan beberapa ulama-ulama hadis itu semuanya kayak punya hujah sendiri-sendiri, ya. Punya kayak membaca hujahnya si Amr bin As ini kayaknya ya kuat. Kemudian kalau kita baca hujahnya Ibnu Umar dan Urwah bin Zubair ini juga kayak kuat. Begitu pula Syafi'i dan Ahmad ini juga saling menguatkan. Kalau terjadi hal semacam ini, kita enak saja, kita tinggal ngikuti siapa gitu, semuanya. Untung tidak ada budak ya kalangan kita. Budak itu bukan pembantu loh, bukan. Bukan orang yang didapatkan kemudian ditampung kemudian disetorkan ke luar negeri sana. TKI yang ini. Kemudian dianggap bukan budak, karena budak itu didapatkan dari peperangan. Hukum-hukum budak itu biasanya separuh daripada orang-orang yang merdeka. Soal hukuman juga begitu, soal tolaknya juga begitu. Soal tolaknya kalau sudah ditolak 3 kali tolakan, maka budak apa punya istri, apa punya suami, punya. Barirah juga punya. Barirah. Karena memang posisinya budak ya gimana lagi. Di kalangan mereka punya hujah yang lebih kuat, sementara dari kalangan termasuk saya ini cuman orang-orang yang membacakan dari pendapat beliau-beliau ini. Karena soal yang semacam ini saya termasuk orang yang tabi, orang yang mengikuti, orang yang mengikuti saja posisi, tidak ada makom yang lebih daripada itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, kepada Aisyah, qalat, berkata Aisyah, innama sungguhnya tiada lain al-aqra itu al-adhar itu artinya masa bersih, masa sucian. Ahrojahu Malikun, mengeluarkan hadis ini Malik fi kisoti, pada satu kisah, bisanadin, dengan sanad sohihin, sanad yang sohih. Nah, apa ini ujuk-ujuk kok? Si Aisyah radhiyallahu anha ini mengatakan al-aqra'u, aqra' itu artinya adalah al-adharu. Nah, karena memang al-aqra' itu bisa diartikan dengan masa, bukan masa suci tapi haid. Kalau kita baca di beberapa beberapa kalangan
ulama yang menerjemahkan dengan ini. Lah si Aisyah ini mentafsirkan ayat di surat apa itu ya? Wal mutalaqqatu, ya, jadi perempuan atau seorang istri yang ditolak itu ya tarobasna, supaya perempuan itu bisa menahan atau mau menahan bi anfusihinna, dengan dirinya perempuan tadi salah satu kuruin, dengan 3 kali kuru. Nah, al-aqra'u kuru ini si Aisyah radhiyallahu anha mengartikan masa suci. Jadi 3 kali sucian, bukan masa 3 kali haid, bukan seperti itu yang dimaksud ini. Walaupun juga ada yang mengartikan juga haid, memang boleh juga diartikan itu, tapi menurut Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Dan di kalangan ulama-ulama yang terdahulu juga banyak yang mengadopsi apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini. Dan kalau ini lepas dari budak ataupun tidak budak, bab yang seperti ini. Artinya bab-bab tentang seorang perempuan yang ketika ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai itu adalah tidak serta-merta begitu dicerai atau tinggal mati langsung nikah, gitu ya, langsung nikah. Nah, kalau orang-orang Jawa kan lebih kehati-hatian ya. Belum ada 2 tahun misalnya, belum ada 3 tahun dan lain sebagainya. Dan masa itu dianggap tergesa-gesa. Ya lah, kalau sudah masa iddahnya selesai, kenapa tidak? Ini kenapa tidak? Kalau menginginkan dirinya itu nikah atau dinikahi oleh orang lain. Seorang perempuan kan berat ya, ditinggal mati oleh suami itu berat. Karena tulang punggung untuk mencari daripada mahisah tidak ada. Nah, maka perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sementara ditinggalkanlah anak-anak yang belum balik. Kalau si perempuan ini bekerja dengan baik, artinya mencari mahisah dengan cara halal, tidak melanggar, maka dia memberikan makan kepada anaknya sendiri 1 suapan atau 2 suapan ini, termasuk dia berbuat baik kepada anak yatim, termasuk memelihara anak yatim. Karena memang bukan kewajiban dia, ngopeni anak dhewe tapi dianggap memelihara anak yatim, pahalanya masya Allah, hal semacam seperti itu. Dan kebanyakan di kalangan orang-orang Jawa ini masih mempergunakan ketika cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya, ya terutama ditinggal mati ini, orang yang mau mati ini membagi hartanya sebelum dia mati. Nah, ini namanya pemberian ya. Orang-orang mengatakan warisan, karena kalau warisan itu dibagi setelah meninggal, mestinya tidak dibagi secara habis. Namanya pemberian, tidak lebih dari 1/3 harta yang dia miliki. Kalau ditinggal mati, kalau cerai, maka harta yang ada itu dikembalikan pada haknya masing-masing. Punya kendaraan, punya rumah, punya tanah dan lain sebagainya itu akan dilihat kembali atau dibuka kembali catatan-catatan yang ada itu. Dulu beli tanah itu duit siapa, beli kendaraan itu kalau patungan duit istrinya berapa, duit suaminya berapa, kan tinggal kembalikan. Di sana aja Bu, ini kendaraannya buat kamu misalkan, tak ikhlaskan ya lain lagi. Tapi kalau tidak, kan harus mengembalikan ya. Kendaraan kalau dibawa oleh suaminya harus mengganti dengan uang yang dibuat beli kendaraan istrinya.
Jadi tidak istilah gonogini, tidak gonogini. Maka secara Islam itu uang itu harus jelas perputaran uang ini uangnya siapa. Kalau perempuan itu bekerja adalah untuk dirinya, sementara seorang laki-laki itu bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kewajibannya seperti itu. Maka kalau istrinya kerja terus kemudian dia membantu dalam hal mahisahnya ini, ya sedekahnya banyak berarti yang ibu ini. Sebagaimana Zainab ini Zainab yang Abdullah bin Mas'ud ya gitu. Seingat saya itu kan laki-lakinya itu miskin, kemudian istrinya itu kaya, kemudian dia memberikan zakat malnya kepada suaminya, dan itu minta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh apa tidak? Ternyata boleh. Tapi tidak lepas daripada kewajiban seorang suami untuk memberikan mahisah kepada anak istri. Tidak nunut kamopten sama istrinya, tidak seperti itu. Karena banyak ya, istrinya yang kerja, kemudian suaminya yang ngerawat rumah ini ya, sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, kembali ke hadis ini. Jadi menurut Aisyah, ya, al-aqra itu adalah masa suci, dihitung dari masa suci. Kenapa? Menceraikan istri dalam keadaan haid itu batal. Kan Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibatalkan, disuruh kembali kepada istrinya, maka dianggap belum cerai, harus menunggu masa sucinya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anha, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, anak huma, Umar dan Ibnu Umar qala berkata, tolakul amati, tolaknya budak perempuan itu tatlikotani, 2 kali tolak. Wa iddatuha, dan iddahnya haidotani, 2 kali haidoh. Haid yang di sini haid ya, 2 kali haidan. Rawahu Darul Qutni, meriwayatkan hadis ini Darul Qutni, wa akhrajahu marfu'an, dan mengeluarkannya hadis ini dalam keadaan marfu'. Wa dafa'ahu, dan telah mendhaifkannya. Wa akhrajahu, dan mengeluarkannya Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa Ibnu Majah min hadisi Aisyah, dari hadisnya Aisyah. Tidak ada tulisannya radhiyallahu anha, tapi saya lebih suka menyebutkan radhiyallahu anha. Wa sahahahu, dan telah mensahihkannya al-Hakimu, hakim. Wa khalafuhu, dan mereka itu saling menyelisihnya, saling berselisih terhadap hadis ini. Fattafaqu, maka mereka itu mensepakati, mereka bersepakat ala dha'fihi, pada kedhaifannya. Jadi yang kholafu ini mestinya bukan orang biasa, orang biasa. Artinya para ulama-ulama hadis. Mereka berselisih tentang hadis ini, kemudian mereka itu saling berhujah, gitu ya, masing-masing. Kemudian yang berselisih tadi dari ulama-ulama hadis ini, akhir-akhirnya mereka menyimpulkan kesimpulan, sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Dikeluarkan marfu, kedhaifannya adalah marfu.
artinya terangkat, kemudian kok ada dhofa'ahu, ya sudah, keterangkatannya sana ada kedhaifannya untuk jalan kesananya, kenaiknya. Nah, hal-hal yang semacam ini kita akan lebih memahami tentang bagaimana hadis, kedudukan hadis-hadis seperti ini ya. Kalau orang sudah belajar mustalahul hadis, dan kebetulan saya tidak selesai belajar kitab itu ya. Keburu keluar dulu, kemudian mangkrak, istilah kalau orang bangun mangkrak, tidak terselesaikan. Maka kalau dimintai untuk mempelajari tentang itu ya tidak berani ya, karena magang ya, tidak keberanian. Atau mungkin ditanya, loh kok jadi begini-begini hadisnya bagaimana? Ya itu pun saya cuma sekedar menyuguhkan saja, karena kitab ini sudah jadi nggih. Kalau istilah orang makan itu nasi sudah ada di piring, sudah ada lauknya, kita tinggal makan. Nah, yang ngeracik ya ini, termasuk Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini juga mau ngarang kitab ini, juga para ulama-ulama hadis yang tertulis dalam kitab ini yang saya bacakan tadi, siapa-siapa saja ini, yang mereka lah yang memeras pemikiran untuk menilai daripada hadis ini begini dan begitu, begini dan begitu. Nah, kita akan memperingan daripada apa yang kita pikirkan terlalu berat, dan kadang-kadang keberatan itu kita tidak menemukan jalan kecuali hanya yaitu tadi mengikut daripada mereka. Nah, kita peringan saja, intinya mengikut pada mereka. Apa yang dibicarakan dalam hadis ini tolaknya budak itu. Tentunya kita tidak ada budak nih, tidak ruwet. Paling tidak ilmu. Yarfa'ullahu alladziina amanu minkum wa utul ilma darajat. Jangan merasa ilmu itu tidak butuh. Walaupun ilmu itu tidak mengenai pada masa kita ini, kita tidak pernah menjalani ilmu itu. Tapi kalau kita tidak menjalani karena memang seperti budak, kita tidak menjalankannya karena tidak ada budak itu, bukan karena tidak mau, tidak ada. Ternyata kita punya ilmunya, atau paling tidak tahu tentang ilmu itu, maka kita dianggap oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Ta'ala satu derajat daripada orang-orang yang beriman dalam soal keilmuannya berbeda. Budak itu tolaknya 2 kali saja. Kalau merdeka kan 3 kali, ditolak 3 kali, kemudian tidak bisa kembali, ada 3 kali. Keempat kalinya saya kembali, oh tidak, harus dinikah orang lain. Lah ternyata budak ini 2 kali. Masa haid 2 kali ini sebagai iddah si budak tadi. Nah, kalau kita baca dari semua yang ada, nanti kalau hati-hati kalau komplit apa tidak ya di dalam kitab ini, karena kitab terlalu kecil untuk memuat dari berbagai macam bab. Tentunya juga hadis-hadis yang masuk pada pengarang kitab ini. Kalau mungkin beliau diberi umur panjang kemudian untuk mengarang kitab lagi, mungkin ada tambahan karena ilmu masuk lagi. Dan orang mencari ilmu itu tidak segampang orang sekarang. Soalnya ada kajian namanya Abu Jaidan. Jadi beliau kalau sering mengadakan kajian itu setengah malam gitu. Mulai jam 8 mungkin sampai jam 1 malam atau lebih. Ya, membacakan hadis-hadis itu dapat banyak. Dia sekarang lagi membacakan kitab Jami'us Shaghir yang ada itu ya. Menyelesaikan Muslim, nah itu beberapa. Tapi satu pertemuan itu dapat 50 hadis dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang-orang zaman dahulu. Apalagi sekarang. Untuk membuka tentang hadis-hadis yang ada itu cukup ngeklik itu sudah bermunculan, nah, ya, hadis-hadis yang ada. Tafsir juga seperti tafsirnya siapa dan lain sebagainya, ya. Dan atau mengecek hadis ini ada di kitab apa saja, mungkin ini dan sebagainya. Pendapatnya si A, si B dan lain sebagainya tidak ada. Kalau dulu ngejar satu hadis bisa berbulan-bulan, tidak sebagaimana sekarang ini ya. Zaman sekarang modern gitu ya, serba instan ya. Tapi
mestinya kita tidak hanya mendapatkan banyaknya saja. Saudara kita, saudara kita ini ada daurah 1 bulan itu selesai 4 jilid Bukhari, saudara kita. Masya Allah, itu kepiye ngebute ini. Pahamnya bagaimana? Wow, bukan. Ada kitab Sahih Bukhari kok yang meruwetin 1 bulan, katanya nek ngomongnya sama saya bisa selesai di tempat saya. Alhamdulillah nek iso selesai. Sekedar memaknai mungkin gitu nggih. Bahkan nggih, Bapak-bapak, Ibu sekalian nggih, kan ada ibu-ibunya. Bahkan kajian yang seperti ini mestinya tidak hanya sekedar kajian rutinitas buat kita. Pokoknya rutinitas. Jumat sore kajian, Senin sore kajian, tidak hanya seperti itu. Tapi memang betul-betul kita itu mengharapkan dari apa yang kita pelajari itu sebagai ilmu yang akan kita jadikan acuan atau akan kita laksanakan. Kalau kita hanya sekedar rutinitas kan ya pokoknya sore ngaji bareng itu saja. Itu ya baik, tapi akan lebih kita tingkatkan kembali. Nah, sekarang untuk mendapatkan ilmu itu tidak susah gitu. Apalagi sekarang bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Kalau soal ilmu, kalau orang zaman dahulu mendapatkan ilmu itu ya adep-adepan itu nih gimana? Adep-adepan. Maka hadasana tadi, dan sebagian hadasani kan itu. Menceritakan kepada kami itu memang ngomongnya yang kuno kuwi kan. Itu memang ditelusur betul, tidak hanya seperti itu. Kalau sekarang kan akan lebih banyak fadilahnya. Nah, mungkin secara ilmu kita dapat kalau cuma mendengarkan dari rumah mungkin bisa dapat. Tapi secara fadilah mendapatkan naung-naungan daripada malaikat atau langkah-langkah orang yang mendatangi majelis ilmu atau majelis zikir sebagai jalan sabilillah, jalannya Allah Ta'ala. Dan sabilillah itu jangan dihitung pahalanya Pak, semuanya lebih, berapapun lebih. Soal sabilillah itu di jalan Allah Ta'ala itu makanya berbeda jauh seperti itu. Makanya yang baik itu ya datang, ilmu itu juga datang semacam ini. Berkenaan dengan beberapa hadis ini, pembahasan tentang budak ya, yang kebetulan di kanan kiri kita, bahkan mungkin di negara kita tidak ada budak. Peperangan itu kan harus pakai, ada pimpinannya, ada yang menyuruh, itu bukan perang sendiri-sendiri, bukan seperti itu. Maka perang, tapi perang ya perang lah itu. Pokoknya perang ya. Sopo sih diperangi, jangan-jangan malah saudara kita kan, jangan ya. Kita akan menjadikan bahwasanya semua apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah betul-betul acuan dalam hidup kita ini. Tidak jalan sendiri-sendiri, kan kita disuruh bersama-sama. Ya. Hadis yang ke-973 hampir di sana. Hampir di sana. Sekalian gitu, tidak ada penambahan mungkin dari saya. Karena di sini saudara sekalian ya, kita ini marilah selalu memberikan wasiat satu sama lain, bernasihat satu sama lain, supaya satu sama lain akan terselamatkan dari jalan kebengkokan. Bagaimana? Bahkan sering saya sampaikan ya, orang kuat itu harus dikuatkan juga. Orang ingat harus diingatkan juga. Bahkan orang pintar pun harus dipinterke lah semacam itu. Dan seluruh di kalangan orang muslim ini hendaklah, karena pada dasarnya sebetulnya muslim itu hanyalah satu, bukan muslim yang bercerai-berai atau berkuak-kuak atau berkelompok-kelompok, bernama-nama, kemudian mereka lah yang memberi nama, bukan dari Allah Ta'ala. Kita sudah diberikan nama oleh al-muslim. Maka saudara-saudara kita yang kajiannya di tempat lain itu ya saudara kita juga kok. Lah kok berbeda dengan kita? Lah beda bukan masalah pokok. Justru muslimin ini akan menjadi kuat manakala kita itu ada perbedaan, kemudian perbedaan itu bisa menyatukan kita. Masya Allah, beda kok bisa bersatu ya. Ya saling menghormati kok. Asal tidak kebablasan dong,
Toleransi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang di luar sana, toleransi sampai mengatakan Islam ya bodo karo Kristen, Kristen ya bodo karo Buddha, Buddha ya bodo karo Hindu. Nah, ini namanya kebablasan, semuanya kok bodo. Ya nek ngono mbok yo nek esuk Islam terus sore metu Buddha, nek bodo dilempora, katanya sama kan seperti itu. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Kalau kita mengatakan seperti itu berarti beberapa ayat kita terjang. Inna dina indallahi Islam diterjang dan banyak ayat yang mengatakan bahwasanya hanya Islamlah agama yang di hadapan Allah Taala. Mungkin ini yang saya sampaikan. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullah walhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.